Siapa yang tidak kenal dengan Amerika Serikat, negara adidaya yang menjadi acuan perekonomian dunia? Namun, siapa sangka pada tahun 2008 Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang dipicu oleh subprime mortgage. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Secara alamiah, kebutuhan terhadap tempat tinggal akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dan keinginan masyarakat untuk berinvestasi pada sektor perumahan mengakibatkan permintaan tempat tinggal semakin banyak, sehingga membuat harga perumahan terus meningkat dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Untuk membantu masyarakat, maka perbankan mengeluarkan produk kredit perbankan untuk sektor perumahan yang disebut kredit perumahan rakyat. Penduduk Amerika Serikat yang berkeinginan membeli rumah akan mengajukan kredit pada pihak bank. Selanjutnya, penduduk Amerika Serikat disebut sebagai debitor dan pihak bank disebut sebagai kreditor. Debitor harus melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh kreditor untuk mendapatkan persetujuan kredit rumah. Debitor akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada broker selaku perantara antara debitor dan kreditor. Setelah disetujui, kreditor akan menerbitkan hipotek. Hipotek adalah hak kebendaan atas suatu benda tak bergerak untuk mengambil pergantian dari benda bagi pelunasan suatu utang. Dengan kata lain, hipotek adalah hak kebendaan yang memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan jaminan bagi hutang. Dengan diluncurkannya hipotek, penduduk Amerika Serikat semakin tergoda untuk membeli tempat tinggal dengan cara mengambil kredit perumahan dengan jangka waktu pelunasan yang panjang, misalkan 30 tahun. Untuk terus menerbitkan hipotek, pihak bank memerlukan modal yang tidak sedikit. Akan tetapi, karena lamanya jangka waktu pelunasan, pihak bank tidak dapat mengumpulkan modal secara cepat, sehingga pihak bank memutuskan untuk menjual hipotek tersebut kepada Fannie Mae dan Freddie Mac. Fannie Mae atau Federal National Mortgage Association dan Freddie Mac atau Federal Home Loan Mortgage adalah government sponsored enterprises yang paling terkenal. Didirikan untuk meningkatkan aliran kredit ke sektor yang ditargetkan ekonomi dan untuk membuat segmen dari pasar modal lebih efisien dan transparan, serta untuk mengurangi risiko bagi investor dan pemasok lainnya. Oleh Fannie Mae dan Freddie Mac, hipotek tersebut diubah menjadi Collateralized Debt Obligation atau CDO untuk membuat peringkat klaim atas pelunasan pembiayaan dengan membagi kumpulan pinjaman. CDO tersebut selanjutnya disekuritisasi menjadi beberapa produk sekuritas derivatif. Untuk sektor perumahan disebut dengan mortgage-backed securities yang berasal dari prime dan subprime mortgage. Sedangkan yang dimaksud sekuritisasi adalah pengonversian sekelompok piutang dari jenis yang sama, biasanya kredit, menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan. Para investor melihat adanya peluang bisnis yang menjanjikan pada produk MBS, dikarenakan adanya anggapan bahwa harga perumahan akan terus mengalami kenaikan. Akibat runtuhnya industri.com dan keinginan pemerintah Amerika Serikat untuk membangkitkan kembali perekonomian, maka Bank Sentral Amerika Serikat pada tahun 2001 mulai menurunkan tingkat suku bunga. Hingga pada tahun 2003-2004, tingkat suku bunga mencapai 1%. Rendahnya suku bunga memicu perkembangan jual beli di sektor perumahan. Pembelian perumahan tidak hanya ditujukan sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai investasi. Dalam prakteknya, perbankan menyediakan fasilitas prime dan subprime mortgage. Prime mortgage adalah kredit perumahan yang diberikan kepada debitor dengan kelengkapan dokumen tertentu sehingga debitor memiliki sejarah kredit yang baik dan dapat menunjukkan kapasitas untuk membayar kembali uangnya sehingga digolongkan sebagai kredit risiko rendah. Subprime mortgage adalah kredit perumahan yang diberikan kepada debitor tanpa syarat sehingga debitor bisa memiliki sejarah kredit yang buruk atau belum memiliki sejarah kredit sama sekali, sehingga digolongkan sebagai kredit berisiko tinggi. Akibat banyaknya permintaan perumahan, harga perumahan pun menjadi semakin naik.
Dan ketika pada tahun 2005, Bank Sentral Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga menjadi 5%, yang mempengaruhi pula tingkat suku bunga kredit perumahan prime ataupun subprime mortgage. Sehingga para debitur subprime mortgage tidak sanggup membayar cicilan kredit yang semakin tinggi. Hal ini memicu terjadinya gagal bayar dan penyitaan rumah-rumah gagal bayar tersebut. Pasar pun dibanjiri oleh rumah-rumah sitaan dan rumah-rumah yang belum terjual. Sedangkan permintaan akan perumahan semakin berkurang akibat naiknya suku bunga. Harga rumah pun terus merosot tajam, dan nilai rumah saat pembelian menjadi lebih tinggi daripada nilai rumah sekarang. Sehingga debitur dengan tujuan investasi memilih untuk menghentikan pembayaran cicilannya. Akibatnya, pada tahun 2008, non-performing loan menjadi semakin banyak, dan Fannie Mae dan Freddie Mac nyatakan kolaps. Selanjutnya akan dibahas mengenai bangkrutnya Lehman Brothers. Lehman Brothers adalah salah satu bank investasi tertua di Amerika Serikat yang ikut serta dalam arus subprime mortgage dengan membeli kumpulan MBS yang dijual Fannie Mae dan Freddie Mac dengan melakukan peminjaman kepada institusi keuangan lainnya. Pada tahun 2006, Lehman Brothers membukukan MBS sebagai aset dan investasi perusahaan dengan harapan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Akibatnya, pada kuartal 1 pada tahun 2008, rasio kekayaan dalam bentuk aset non-liquid dengan ekuitas liquid adalah 30:1. Pada pertengahan tahun 2007, pasar perumahan mengalami kejenuhan. Harga perumahan pun jatuh, sehingga aset-aset non-liquid yang dimiliki oleh Lehman Brothers mengalami penurunan dan mengakibatkan Lehman Brothers tidak dapat membayar utang-utang kepada institusi keuangan lainnya. Oleh karena itu, Lehman Brothers dinyatakan bangkrut pada tanggal 15 September 2008. Selanjutnya akan dibahas mengenai kolapsnya AIG. American International Group atau AIG adalah perusahaan asuransi terbesar di dunia. AIG menyediakan $440 miliar Amerika Serikat dana asuransi atas berbagai jenis produk utang, khususnya Credit Default Swaps atau CDS. Pasar CDS kurang lebih diperkirakan sebesar $60 triliun Amerika Serikat. Dan AIG merupakan perusahaan yang memiliki peran besar dalam pasar CDS dengan hampir seluruh lembaga keuangan di dunia. Akibat dari meningkatnya klaim atas kontrak asuransi yang dijaminkan ke AIG yang disebabkan oleh krisis kredit perumahan, maka AIG dipastikan tidak akan mampu untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga AIG pun dinyatakan kolaps. Ketidakmampuan AIG secara tidak langsung memicu gagal bayar perusahaan lain, khususnya lembaga keuangan dunia yang sebelumnya melindungi dirinya kepada AIG melalui kontrak CDS, sehingga akan memicu gagal bayar secara berantai. Karena itulah, pemerintah Amerika Serikat melalui The Fed memberikan pinjaman sebesar $85 miliar Amerika dan 80% saham AIG sebagai jaminannya. Maka, penyebab krisis ekonomi Amerika Serikat 2008 adalah adanya efek domino dari peruntuhan Fannie Mae, Freddie Mac, dan AIG, serta kebangkrutan Lehman Brothers akibat krisis subprime mortgage. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah terulangnya kejadian krisis ekonomi 2008 adalah mempersulit persyaratan pengajuan kredit untuk pembelian properti untuk tujuan investasi, penguasaan kredit rating pada produk derivatif. Sekian penjelasan kami mengenai krisis ekonomi Amerika Serikat 2008.